Anak-anak yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran kita dengan subtemanya tentang sakramen Ekaristi. Pada kesempatan ini, Pak Adrik ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sakramen Ekaristi yang merupakan materi pembelajaran kita hari ini. Ekaristi. Kita sudah mengenal istilah Ekaristi atau sering kalau dalam gereja Katolik, ada perayaan misa. Itulah perayaan Ekaristi. Nah, kata Ekaristi itu sendiri salah satunya berasal dari bahasa Yunani yang artinya Eucharistin. Kata Eucharistin ini mengandung makna atau arti puji syukur dan kegembiraan. Oleh karenanya, perayaan atau sakramen Ekaristi disebut sebagai perayaan syukuran dan pujian kepada Bapa. Inilah makna dari perayaan Ekaristi, yaitu perayaan syukur dan pujian kepada Bapa. Yang kedua, perayaan Ekaristi juga merupakan perayaan atau perjamuan kenangan. Kenangan akan apa? Kenangan akan kurban Kristus dan tubuhnya. Kita mengenangkan akan pengorbanan Kristus yang rela sengsara, wafat, dan bangkit bagi kita. Lalu kemudian juga perayaan Ekaristi merupakan kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataannya dan rohnya sendiri. Nah, inilah anak-anak yang terkasih makna atau arti dari Ekaristi, yaitu puji syukur dan kegembiraan kita akan kemenangan, akan korban Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam gereja Katolik, Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Mengapa Ekaristi dikatakan sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani? Ada dua hal yang dapat Pak Adrik sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, dalam Ekaristi semua kegiatan lain memperoleh sumber rahmat dan kekuatan. Artinya bahwa semua kegiatan lain yang kita lakukan akan mendapatkan sumber rahmat dan kekuatannya itu dalam perayaan Ekaristi. Artinya pula dengan mengikuti Ekaristi, maka seluruh kegiatan-kegiatan kita akan mendapatkan rahmat dan kekuatan dari Allah. Kemudian yang kedua, Ekaristi merupakan suatu perjamuan sakramental yang menjadi puncak kegiatan orang Kristiani. Ini mengandung makna atau arti bahwa seluruh kegiatan hidup orang Kristiani akan berpuncak dalam Ekaristi. Terlebih dalam seluruh kegiatan sakramen. Ketika pembaptisan, lalu kemudian akan baik apabila itu diakhiri dengan perayaan Ekaristi atau dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Menerima sakramen perkawinan juga demikian. Menerima sakramen krisma akan dilanjutkan dengan Ekaristi. Dengan demikian seluruh kegiatan sebagai orang Kristiani ini akan berpuncak dalam perayaan Ekaristi. Nah, itulah dua hal ya mengapa Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Kemudian di dalam perayaan Ekaristi ada hal yang tidak boleh ketinggalan. Dan itu harus ada adalah roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi. Mengapa? Karena roti dan anggur inilah yang akan menjadi kurban dalam melambangkan tubuh
dan darah Kristus. Dengan demikian, roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi nantinya akan melambangkan tubuh dan darah Kristus. Lalu apa dasarnya? Dalam gereja Katolik itu menyatakan bahwa Ekaristi sebagai suatu sakramen. Ada dasar biblis, dasar alkitabiah dari perayaan Ekaristi, yaitu kita ingat dengan gambar ini, yaitu peristiwa perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya. Ketika itu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku." Jadi roti yang dibagikan oleh Yesus Kristus kepada muridnya dikatakan, "Inilah tubuhku." Lalu kemudian Yesus mengambil cawan berisi anggur, lalu memberikan kepada para muridnya sambil berkata, "Inilah darahku," dan seterusnya. Nah, dalam perjamuan terakhir itu, Yesus juga berfirman atau menyatakan hal ini kepada murid-muridnya. "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Artinya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus itu. Dan gereja Katolik melakukan perjamuan kudus itu dalam perayaan Ekaristi. Artinya juga bahwa gereja melanjutkan apa yang telah Yesus tugaskan kepada para muridnya. Nah, inilah dasar biblis atau dasar alkitabiah dari perayaan Ekaristi kita. Anak-anak yang terkasih, mari kita coba untuk melihat bersama mengenai susunan tata perayaan Ekaristi di dalam gereja Katolik. Tata perayaan Ekaristi secara garis besar terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ritus pembuka. Nah, di dalam ritus pembuka ini mulai dari perarakan, lagu pembukaan, kemudian salam, tanda salib dan salam, lalu sampai dengan doa pembukaan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan liturgi sabda. Liturgi sabda ini berisi berbagai macam pembacaan firman maupun homili atau khotbah dari imam. Bacaan pun dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasanya terdiri dari bacaan pertama, bacaan kedua, dilanjutkan dengan pembacaan Injil. Nah, kemudian bagian yang ketiga dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Nah, di dalam liturgi Ekaristi ini ada 2 bagian penting di dalamnya, yaitu ada doa syukur agung. Nah, di dalam doa syukur agung ini ada yang namanya konsekrasi. Nah, pada waktu konsekrasi inilah imam yang mempersembahkan perayaan Ekaristi mengulang kembali peristiwa perjamuan terakhir, di mana pada doa syukur agung pada bagian konsekrasi ini imam juga mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan mengucapkan kalimat yang dikatakan atau difirmankan Yesus pada waktu perjamuan terakhir. "Inilah tubuhku," dan seterusnya. Lalu juga mengambil cawan berisi anggur, lalu juga mengucapkan ulang apa yang dikatakan Yesus pada perjamuan terakhir. Lalu bagian kedua yang penting juga dalam liturgi Ekaristi ini adalah komuni. Pada bagian komuni ini, roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan itu lalu kemudian dibagikan. Nah, ini sama seperti dalam peristiwa perjamuan terakhir, roti itu dibagikan kepada murid-muridnya. Nah, dalam perayaan Ekaristi, imam juga membagikan hosti
atau roti yang telah dikonsekrasi ini kepada umat yang sudah layak dan berhak untuk menerimanya. Inilah yang seringkali kita sebut dengan penerimaan komuni. Lalu kemudian bagian yang terakhir adalah ritus penutup. Nah, ritus penutup ini mulai dari pengumuman sampai dengan berkat perutusan. Lalu biasanya dalam perayaan Ekaristi akan diakhiri dengan lagu penutup. Nah, itulah anak-anak yang terkasih secara garis besar susunan tata perayaan Ekaristi. Nah, tadi Pak Atrik sampaikan bahwa untuk menerima komuni itu bagi yang sudah berhak dan layak untuk menerima komuni. Pertanyaannya adalah, apa saja syaratnya agar kita itu layak untuk menyambut komuni dalam perayaan Ekaristi? Yang bisa kita lakukan agar menjadi orang yang layak untuk menyambut komuni dalam perayaan Ekaristi adalah yang pertama, tentunya dia sudah dibaptis dan telah menerima komuni pertama. Jadi meskipun sudah menjadi Katolik lama sekali, tetapi dia belum dibaptis secara Katolik dan belum menerima komuni pertama, maka dia tidak bisa menerima komuni. Nah, syaratnya harus sudah dibaptis secara Katolik. Lalu kemudian yang kedua, selain sudah dibaptis dan telah menerima komuni pertama, tidak mempunyai dosa berat. Lah, kalau saya mempunyai dosa berat, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya sebelum mengikuti perayaan Ekaristi melakukan pengakuan dosa. Kalau untuk yang dosa-dosa ringan bisa mendapatkan pengampunan secara umum, yaitu dalam ritus pembuka itu ada saatnya di mana imam memberikan pengampunan secara umum. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal sambil membuat tanda salib. Itu adalah pengampunan secara umum agar kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Lalu kemudian yang ketiga, yang ini juga kadang-kadang di dalam kegiatan kita mengikuti perayaan Ekaristi kurang mendapat perhatian, yaitu 1 jam sebelum komuni diharapkan kita untuk pantang makan dan minum kecuali air putih. Jadi tidak bisa kita mengikuti perayaan Ekaristi sambil minum-minum, sambil makan-makan, tidak bisa. Itu tidak layak seharusnya untuk menyambut komuni. Apalagi kalau kita lihat kadang-kadang anak-anak remaja pelaksanaan Ekaristi sedang berlangsung, dia ikut bertugas misalnya mengatur parkir dan sebagainya sehingga tidak mengikuti Ekaristi secara utuh, lalu ketika komuni langsung ikut komuni. Nah, ini seharusnya tidak boleh. Kalau memang bertugas untuk menjaga parkir, ya bertugaslah menjaga parkir. Ambillah waktu yang lain untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara penuh. Nah, inilah anak-anak yang terkasih, beberapa hal yang Pak Atrik sampaikan mengenai sakramen Ekaristi. Mari dengan semakin memahami materi kita tentang sakramen Ekaristi ini, kita semakin menghormati dan menghargai perayaan Ekaristi. Dengan demikian kita selalu mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh syukur, dengan penuh hikmat, dan sangat menghargai perayaan Ekaristi itu sendiri. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.